Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik ya. Pagi ini kita akan belajar tentang membaca nyaring. Intan akan membacakan satu dongeng yang berjudul Petualangan Ajaib Siput Kecil. Kita langsung mulai ceritanya ya. Matahari bersinar cerah di hutan rimba Kalimantan. Anak-anak binatang berkumpul di pohon besar, saling berbagi cerita. Angsa yang pergi ke Taman Ria, katak yang mengunjungi saudara di kota, atau kelinci yang gembira menemukan kebun wortel. Semuanya beranggapan cerita petualangan dirinya yang paling hebat. Hanya siput kecil yang tidak ikut bercerita. Diam-diam ia keluar dari kepadatan. Ia merasa iri terhadap binatang lain. Kalau saja bisa terbang atau bisa melompat dan berlari kencang, ia akan berkunjung ke tempat-tempat yang jauh. Pasti banyak cerita menarik. Gara-gara cangkang ini jalanku lambat sehingga tak bisa pergi kemana-mana. Butuh siput kecil. Tiba-tiba terdengar suara ajakan. Ayo, ikut aku nak. Aku tahu suatu tempat yang bisa mengajakmu bertualangan kemanapun. Paman kura-kura membimbing siput kecil memasuki sebuah rumah berbentuk jamur besar yang pada tudungnya terdapat tulisan perpustakaan. Bukankah ini hanya ada buku dan buku? Siput kecil bingung. Bagaimana cara buku menemaniku bertualang ke tempat-tempat yang jauh? Paman kura-kura meletakkan sebuah buku di depan siput kecil. Nah, bagaimana kalau kamu mencoba bertualang ke pantai? Wow, pada sampulnya tertulis sebuah pantai dengan laut biru yang indah. Siput kecil mulai membuka buku itu. Pada halaman pertama terlihat bentangan udara dengan ombak kecil menghempas ke pantai. Selain itu, ada gambar anak-anak yang bermain dan melumuri badan dengan pasir. Lalu, sesuatu yang aneh terjadi. Siput kecil seperti merasakan percikan ombak di wajahnya. Ia berseru bertanya, "Aku tidak lagi berada di perpustakaan. Aku telah berada di pantai. Bagaimana semua ini bisa terjadi?" Paman kura-kura tersenyum. Pengalaman tadi bisa kamu rasakan dengan syarat kamu harus menikmati bacaanmu dan membuka lebar-lebar imajinasimu. Siput kecil lalu pulang dari perpustakaan dengan riang. Lalu singgah di rumah teman-temannya dan berkata, "Aku tadi senang sekali, baru saja aku melakukan petualangan ke pantai. Asyik sekali. Kalian bisa main air sepuasnya dan merasakan air membasahi jari-jari kaki." Dan sejak itu, siput kecil rajin ke perpustakaan. Sekarang ia mahir bercerita tentang tempat-tempat yang asing dan jauh. Bercerita tentang menara tinggi di Paris, hutan Amazon, atau Sungai Nil di Mesir. Di perpustakaan juga banyak buku ilmu pengetahuan lain. Siput kecil kini senang membaca. Ia sadar membaca itu banyak manfaatnya. Nah, sekarang bertanya, siapa saja sih tokoh-tokoh yang ada di dongeng tadi? Siapa yang bisa menjawab? Nah, betul. Tokoh utamanya adalah siput kecil yang merasa iri dengan binatang lain. Tokoh keduanya ada paman kura-kura yang memberikan petunjuk siput kecil berpetualang melalui membaca buku. Dan tokoh-tokoh lainnya seperti angsa, katak, dan kelinci yang mempunyai cerita masing-masing. Selanjutnya, apa sih yang membuat siput kecil itu merasa iri dengan binatang lain? Nah, karena ia merasa keterbatasannya dalam berpetualang. Ia tidak bisa melompat, berlari, dan terbang seperti binatang lain. Dikarenakan cangkangnya yang membuat bergerak lambat sehingga tidak bisa bergerak cepat.
Apa sih pesan yang dapat kita ambil dari dongeng tersebut? Dongeng si kecil itu mengajarkan kita betapa pentingnya menghargai diri sendiri, menemukan kebahagiaan dalam diri melalui imajinasi dan apresiasi terhadap apa yang dimiliki. Pesan moralnya adalah bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hal-hal besar ataupun kemampuan fisik, tetapi juga dari kegiatan yang memberikan kepuasan dan memperluas pengetahuan serta imajinasi. Baik teman-teman, Ibu Intan sudah selesai membacakan dongeng tersebut. Semoga kalian semakin suka membaca buku dan menerima pesan-pesan positif dari buku tersebut. Sekian Ibu Intan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar ya teman-teman.